A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Farabbirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bu, capek? Tidak. Capek enggak? Jujur. Biasanya kalau ibu bilang tidak, itu sudah membohongi diri sendiri. Tanya sekali lagi, sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Itu untuk hiburan diri. Karena sudah capek. Maka kesempatan ini marilah kita jadikan kesempatan untuk bertemu, cerita, sharing, bercanda, tapi juga berilmu. Maka kita jadikan momen-momen kita ini terus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmatnya, dan juga berusaha untuk taat dan patuh atas segala perintahnya. Kemudian marilah kita saling menasihati dalam kebenaran serta dalam kesabaran. Karena Allah akan berikan pahala bagi mereka yang bersabar atas setiap ujian yang datang. Maka salawat serta salam pun juga harus kita lakukan. Karena kita ini mencintai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ceramahnya tidak boleh lama karena sebentar lagi akan ada acara yang berbeda. Gitu ya? Ya, jadi nanti akan ada acara lagi setelah saya ceramah. Jadi mungkin 15 menit. 1 jam, katanya jam tangan ini jam biru ini. Jam 5. Oh, jam sana. Berarti 1 jam. Kesemutan. Dan tenang. Benar. Iya, ya sudah. Kita curhat-curhat, biar kenapa? Biar stres hilang. Kan gitu ya. Apalagi materinya sekarang ini tentang kesehatan mental. Seorang ibu dimulai dari tanya sekarang. Ibu rumahnya itu rumah ramah atau rumah parah? Rumah ramah atau rumah marah? Tergantung ya apa situasi dan kondisi yang diciptakan oleh suami, oleh anak, kan gitu ya. Tapi kembali lagi, bagaimanapun suami ibu, bagaimanapun anak ibu, tapi kalau mentalnya ibu itu tenang, anteng, maka semuanya itu tidak akan pernah menjadi marah. Paham ya? Misal contoh, ini mungkin ibu pernah tahu ada namanya artis Kiki Tawi. Tahu ya? Jangan yang Mirzani, jangan yang Mirzani itu. Kita ambil yang Kiki Tawi itu. Saya belum cerita ke yang lain-lain dulu dan belum masuk topiknya. Ini prolog aja.
Gimana kesehatan yang diketahui dalam masalah rumah tangganya itu layaknya kalau di film-film itu kayak bener-bener bidadari. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Pertanyaannya, enak bidadari turun ke surga? Ada, dan gak kira. Dan gak akan ada makhluk yang keluar dari surga. Kenapa? Karena surga adalah tempat di mana berkumpulnya insan-insan yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan itu. Gitu. Sehingga seringkali para psikolog itu menggambarkan parenting yang Nikita Willy ini sebagai angelic parenting. Tahu angelic parenting? Parenting malaikat. Kenapa? Karena begitu ada video yang menampilkan salah satu artis ini, itu ada benda jatuh dan tumpah. Tumpah. Apa kata beliau? It's okay, baby. It's okay. Coba ibu banding guys, banding lah. Ibu tumpah, kira-kira bilang apa? Mana ya? Terus toh, kan gitu ya. Tapi angelic parentingnya Nikita Willy yang digadang-gadang ini bukan manfaat. Kenapa? Wajar pembantu dipolas. Jadi kalau tumpah, it's okay. Pun juga begitu ada gelas pecah atau barang yang rusak, bilangnya apa? It's okay, baby. Kenapa? Karena ada good husband dan good rekening. Bener lah? Suaminya good memfasilitasi sampai belasan pembantu. Suaminya good rekeningnya wapi tenan. Kayaknya nol enggak kroso piro. Ketok piro. Saking apa? Banyaknya. Nah, kalau kita nol ya nol beneran. Kan gitu ya. Jadi dalam konteksnya orang bisa stabil emosi itu karena ada banyak yang bantu. Ini kalau versi orang kaya. Karena kenapa? Orang kaya bisa fokus pada pekerjaan karena pekerjaannya banyak yang bantu. Kan begitu. Lah, kalau ibu banyak yang bantu enggak? Kadang-kadang tangan jadi kaki jadi tangan. Kan gitu ya. Nunggang, nungging, cungkit, cungkit, tak kira ngejim. Ternyata yo ngepel, yo kora-kora, yo gambar. Tapi kalau kita lihat biasanya yang begini ini ternyata lebih bagus. Selama ada ikhlas di dalam. Ustaz, kita itu ikhlas. Menjadi rumah tangga itu ikhlas. Masakmu anak, masaknya suami ikhlas. Tapi yang bikin kesel itu wong sing jajak mana? Kan gitu kan? Kita ikhlas membersihkan rumah. Kita ikhlas merapikan rumah. Tapi sing gare kesel ya wong mahal. Kan gitu kan? Kita ini Ustaz sudah membantu dalam masalah cuci baju, cuci piring, ikhlas gak kita Ustaz? Ikhlas. Saking ikhlasnya gak mau mati. Ini ada yang ikhlas sih. Ada yang ikhlas ini kayaknya. Oh begitu. Oh ya. Ayo. Kromo Bu? Yang di belakang kromo? Oh, suruh berdiri. Nanti salto saya. Ya, lagi berdiri. Ambil energi dulu. Jadi seringkali kita ini ikhlas, tapi apa yang terjadi seringkali di luar ekspektasi. Kan gitu ya. Menyebabkan
Angelic parentingnya kita ini bisa berubah menjadi VOC. Parenting VO. Yang perlu pakai apa? Teriakan kan? Bentakan kan? Akhirnya keluarlah yang namanya marah. Kan gitu ya? Tapi ternyata itu masih bisa dirubah. Dalam hal apa? Dalam proses manajemen stres. Dalam proses apa? Manajemen stres. Jadi ibu itu akan benar-benar nikmat mengerjakan apapun dan tidak merasa stres. Itu ketika ibu mampu memanage, mengatur pola stres yang ibu miliki. Nah, di sini sekarang kami akan memberikan informasinya. Yo opo carane benggang stres. Karena kesehatan mental ini berkaitan terhadap stres. Dan ingat, rumah tangga itu adalah stres laten. Stres yang tersembunyi dalam kehidupan seorang ibu, kehidupan seorang istri. Paham ya? Itu dia. Makanya sekarang yang perlu untuk kita catat, ya ini perempuan itu yang pertama ya, harus ngerti pola istirahat. Pola apa? Istirahat. Jelas ya? Pola istirahatnya itu dari mana? Pertama, ya, perempuan itu hendaknya punya masa atau punya waktu untuk boji. Untuk apa? Boji. Apa itu boji? Bobo. Ya. Paham ya? Perempuan itu harus bobo siang. Jangan sampai ibu itu siang-siang memforsir tenaga terus. Ya. Minimal boboknya itu dalam arti mengistirahatkan badan, meskipun tidak bisa bobo beneran. Mengistirahatkan badan 15 menit minimal. Ya, dengan cara bagaimana? Merem. Ya, merem. Habis itu bagaimana? Duduk sudah atau berbaring. Ya. Kenapa? Karena begitu ibu mampu untuk melaksanakan bobok siang atau tidur siang, pada dasarnya itu akan mengembalikan setiap energi ibu dan menstabilkan hormon ibu serta menstabilkan emosi. Yang bikin seorang perempuan emosian itu karena pola tidur siangnya tidak ada. Paham ya? Jadi kalau sudah waktunya tidur siang dalam arti mendekati duhur itu kan ada sunahnya. Tidur sebelum duhur atau setelah duhur, minimal berapa menit minimal langsung. Yang dalam arti duduk, baringo, merem. Kenapa? Karena setidaknya itu akan membuat ibu lebih tenang. Ya. Tuh, jadi kalau ibu merasa kok aku hari ini kok sering marah-marah ya, mungkin bojinya kurang. Apa kurang? Boji. Yang kedua, pola tidur yang kedua yakni bocan. Apa? Bocan. Bocan, bukan bosan. Bocan. Apa itu? Bocan. Kapan? Malam hari. Jelas ya? Ba'da isya. Jangan sampai ibu turu dalam kondisi keringetan. Resisik. Kalau tidak bisa untuk membersihkan badan secara utuh penuh, minimal wudhu. Apa? Wudhu. Jelas ya? Tidak perlu pakai make up. Yang penting wangi. Berarti pakai apa?
sedikit pakai parfum. Kenapa? Karena aroma daripada wangian yang kita hirup pada saat kita sedang tidur relaksasi itu ternyata mampu menstimulasi otak agar kita ini ngerasa tidurnya enak dan lelap. Jelas ya? Meskipun nanti terbangun gara-gara suami nyentuh, gak apa-apa. Kenapa? Tuh dari istriku harum. Yang penting iso keramah iso. Wangi sih. Kenapa? Karena itu sebenarnya untuk ibu, bukan sekedar untuk suami. Kalau untuk suami jatuhnya sunnah, itu sedang beribadah. Tapi kalau ibu ingin sehat, itu untuk ibu. Ya. Karena kenapa? Karena selama ini momen pikirannya selalu mengatakan malam waktu GP. Gosok pijat dulu. Ya. Lenggak GPU waktunya caplak. Ya kayu putih. Paham ya? Akhirnya apa yang terjadi? Memang jadi aromaterapi sehat. Tetapi yang menjadi sehat adalah cuma hangat di badan. Otak ibu masih penuh. Sedangkan kita ini malam-malam ingin mengistilahkan otak kita enggak? Dalam arti ingin membuat kita ini terbebas dari pikiran-pikiran yang negatif enggak? Benar toh? Maka silahkan rangsang otak ibu itu untuk relax. Ustaz, kalau nggak pakai parfum boleh nggak pakai essence oil? Apa itu essence oil? Apa? Apa itu? Jangan minyak goreng. Minyak aromaterapi. Paham ya? Entah apakah yang lavender atau apa. Memang itu harganya mahal, tetapi bagi yang punya kemampuan monggo. Tapi kalau nggak punya, yowes yang penting aku pas dulu. Kenapa? Karena ternyata itu mempengaruhi otak dan otak itu merangsang kepada bau-bau yang bagus yang baik. Jelas ya? Itu yang membuat stresnya ibu, level stresnya bisa turun. Jelas ya? Nah, dimulai dari tidur dulu. Perempuan itu bisa sehat kalau pola tidurnya bagus. Kapan perempuan tidak sehat? Ketika tidur. Yakni pertama, senang begadang. Padahal Bang Roma Irama wis ngasih tahu. Begadang jangan. Kalau tiada begadang boleh. Asal ada. Paham ya? Kalau ada maunya suami. Kan gitu ya? Jadi jangan begadang. Perempuan nggak boleh begadang. Paham ya? Loh, kenapa kalau perempuan bisa begadang Ustaz? Scroll TikTok. Set. Delok FB, rajin. Buka aplikasi nonton drakor, Telegram. Terus apa maneh? Delok Instagram. Kepo big status umum. Langsung punya pikiran sendiri. Kok enak kayak begini ya? Ya Allah. Akhirnya bagaimana? Timbul rasa cemburu. Enak jadi begini ya Allah. Akhirnya akhirnya pas aku tidur pikiran mimpi. Mimpinya apa? Mimpi begini pas tangin terjadi. Ternyata cuma mimpi. Ya, maka hindarkan dulu HP ini. Biar kenapa? Biar ibu itu tenang, dan punya pikiran-pikiran yang lain, dan punya rasa pingin ini, pingin itu dan sebagainya. Boleh punya kepinginan itu boleh. Tapi ketika kita membandingkan hidup kita dan orang lain itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena Allah sudah ngatur rezeki kita masing-masing. Kan gitu ya. Nah, apa yang membuat kita menjadi begadang ya karena itu mikro. Studi ilmiah mengatakan bahwasanya orang yang terlalu suka mikro HP di malam hari
itu potensi untuk tidur malamnya akan berkurang. Kenapa? Perasaan cuma sebentar ya, moro-moro jam 2. Kan begitu. Karena kenapa? Ya karena kembali lagi. Ya. Kita ini menyibukkan diri pada hal begini. Makanya kenapa? Biar cepat tidur, bersihkan diri dulu. Minimal wudu. Jelas ya? Habis wudu pakai sudah parfum sedikit aja, yang penting terhirup oleh tubuh. Begitu. Kemudian tidur sudah. Ya. Karena kalau kita rebahan, moro-moro pegang HP, wes gak ngerti. Moro-moro jam 2. Besok paginya terlambat. Ingat loh ya, ciri-ciri perempuan yang sedang mengalami stres adalah senang tidur malam. Mau mengawali tidur susah. Kenapa? Badannya sudah capek, wis ngantuk, tapi pikirannya masih melayang-layang. Kepikiran, ya. Jelas ya? Itu. Jadi yang dipikir apa? Timur ke barat, selatan ke utara, dan juga aku antara omong. Paham ya? Ini bukan perkara nyari jodoh, tapi karena popo gitu. Paham ya? Karena kenapa? Kepikiran terus kan? Muter aja terus. Karena kenapa ya? Karena kembali lagi, orang stres itu kebiasaan untuk tidur malamnya berkurang, tapi kebiasaan tidur paginya nambah terus. Paham ya? Ciri khas orang stres dimulai dari suka tidur pagi. Kalau tidur malam kan memang wajib, Bu. Bagian daripada sunatullahnya kita kan gitu. Tidur malamnya malah terganggu, tapi paginya turun terus sampai moro-moro pagi nih duhur. Ini tanda-tanda stres. Yang kedua, ciri-ciri orang stres gak mau mandi. Bu, tak tanya sekarang. Pas gadis mandi berapa kali? Berapa kali pas gadis? 2 kali ya, minimal ya. 3 kali mungkin kalau lagi sudah mau ada acara dan sebagainya. Tapi begitu sudah jadi ibu-ibu, yakin 5 kali. Sekali ya cukup. Betul? Itu pun juga kalau pas mau pengajian. Lek ada yang metu. Ya. Karena apa ya? Karena kembali lagi. Ternyata perempuan tidak sadar dia sedang mengalami stres laten. Padahal kalau sekiranya stres laten ini berhenti hilang dan terjadi pada diri seorang ibu, saya yakin ibu pasti senang untuk mandi 2 kali sehari. Jadi kalau ibu tiba-tiba dalam 1 hari itu, aku cuma ingin mandi sehari yo, 1 kali, 1 kali sehari. Mungkin besar ibu sedang mengalami stres laten, stres yang tersembunyi. Karena kenapa? Alas nyentuh air, mau nyentuh air tanya, mandi gak ya? Gak usah. Tuh ya dah. Tapi kayaknya harus mandi deh. Aduh, siapa sih yang ngeliat? Sah. Ya, gini aja terus. Karena kenapa? Ada stres laten, stres yang tersembunyi. Kalau ibu ngerti, ya. At-tahuru ya, toharoh ya, dalam hari bersuci itu ternyata bagian daripada keimanan ya. Maka ibu akan ngerti, oh ya, saya tinggal di daerah tropis kan gitu ya. Kalau ibu tinggal di Jepang, mandi 2 hari sekali wajar. Tahu? Wajar. Kenapa? Gak keringetan, gak ada bau badan, hawanya dingin terus. Tapi ibu tinggal di wilayah tropis, gitu. Di 2 kali itu normal. Nah kalau ibu mandi sekali sehari, perlu cek itu. Aku kok iso gini. Jangan-jangan. Kenapa kok bisa stres? Kok pikiran wakeh. Kalau tunggakan, arisan, PKK, pengajian, SPP, terus apa nih? Listrik, kos-kosan.
Komanya sakit tanggal 3 tau? Bener ya? Tanggal 2. Dia kayak tanggal 2. Oh ya tanggal 2. Berarti gajinya 2 koma. Tanggal 2 besar koma. Itu. Pikirannya banyak. Mana caranya biar tenang? Misalkan tidurnya itu baik. Siang siang, malam bocan. Biar kenapa? Biar ketika pagi itu bangun fresh, masih akan melihat, ya Allah, aku ternyata cantik. Alhamdulillah. Paham ya? Jelas ya? Karena kenapa? Karena memang perempuan harus cantik, terutama dalam rumah sendiri. Malam jangan main gadget, jangan begadang. Biar kenapa? Biar bangunnya bisa lebih pagi. Perempuan yang bangun sering siang itu hampir kebanyakan punya stres di dalam diri, pikirannya. Paham ya? Entah apakah lelah dalam psikis, pikiran, mental, entah apakah lelah dalam fisik. Karena energi diforsir, pikiran juga terforsir. Apalagi perempuan itu kan selalu bawa perasaan. Wis masak hati pangan ya. Minimal kayak mari pora-pora, pakai mama lemon, sunlight. Suami datang bilang sunlight pakai lemon, salah. Ya sunlight pakai diamond, nah gitu ya. Banget istriku. Minimal lah ya. Lagi sedang nyuci, kalau ibu lagi nyuci tiba-tiba suami datang, cantiknya istriku. Ibu masih semangat, cucian mana apa bawa sini semua. Begitu. Paham ya? Ini nyuci, pura-pura suami gol. Gimana? Weh, mari. Gitu ya. Wah, karena kenapa ya? Karena mungkin kembali lagi kita tidak pernah membiasakan hal itu gitu. Ya. Kalau itu begitu, digitukan sama suami minimal ya. Suami lagi sedang tidur-tiduran, ibu datang. Ya Allah, datangnya suami. Minimal. Meskipun suami ngomong, tapi kalau ibu terus seperti begini, maka suami punya kebiasaan baru. Karena kenapa? Suami itu tidak punya ilmunya, Bu. Laki-laki itu tidak punya ilmu memuji. Paham ya? Maka ibu yang berikan pujian dulu. Biar kenapa? Biar pas waktu ibu lagi sedang nyuci, suami tiba-tiba datang bilang begitu. Ya, gimana bilangnya? Cantiknya istriku. Ngerti? Mulai dulu dari ibu, karena ibu yang pemilik rumah gitu loh. Paham ya? Itu. Jadi begitu ibu bangunnya telat, semuanya telat kan? Aktivitas bakal telat, rezeki yang telat. Paham ya? Tapi begitu ibunya mampu untuk tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat, rezeki ngalir terus. Paham ya? Makanya kenapa? Ternyata rezeki itu bisa berproses di dalam rumah karena ada ibu-ibu yang mampu memanage stresnya. Bahkan ketika suami mau bekerja, ibu mampu nahan amarah sama suami. Itu kan memperlancar rezekinya suami. Paham ya? Kalau ibu mengawali pagi-pagi dengan ayah kira-kira suami yang lagi sedang naik kendaraan atau gak mumet bisa? Paham ya? Terus gimana? Mau ngejar setoran, terus mau nyetor kepada ibu sebagai pemegang gaji. Kan begitu. Ibu sebagai pemegang rezeki. Dalam hal ini bukan nenek ini nenek budal kerja. Senenia. Maka ya begitu pagi-pagi meskipun ibu marah, kesal sama suami, ibu tetap layani ayah sarapan dulu. Ayah ini kopinya, mama masih
marah ya Allah ayah. Merasa tega. Mama mau marah sama ayah yang sebentar lagi akan pergi berangkat naik sepeda motor aja. Paham ya? Tapi kan itu sudah ngerti. Ibu udah mengeluarkan kata kasar kan? Paham ya? Udah mengeluarkan kata kasar kan? Tapi kan suami ngerti tekanannya kan? Intimidasinya ngerti. Apa mainnya sambil gigit-gigit kan? Ngerti kan ayah? Ayah masih ngeliat mama marah? Enggak kan? Ngerti ya? Jadi kalau pengajian sama saya itu sebenarnya terapi mental. Terapi mental, terapi psikis dalam rumah tangga. Biar kenapa? Biar enggak stres. Kalau yang lain boleh ngasih dalil dan sebagainya. Kalau saya kasih ilmunya saja, aplikasi dari dalil-dalil yang para ashabi itu berikan. Saya kasih aplikasi dalam arti cara menjalankan kehidupan rumah tangga. Jelas gitu. Begitu. Jadi ibu harus ngerti. Marah boleh, tapi kembali lagi kalau ibu lemparkan marah dengan hal-hal yang buruk, dia akan jadi buruk. Akhirnya suami yang pertama dan stres ikut stres gara-gara ibu gitu. Paham ya? Makanya kenapa? Ibu tetap melayani supaya tahan marah-marah dan juga. Kenapa? Karena ketika itu terjadi sesuatu di jalan, ibu juga yang bisa. Kenapa kok tadi marah? Ya Allah, ya Allah. Kayak gitu. Paham ya? Jelas ya? Makanya kenapa dalam hal ini manajemen stres dimulai dari diri dulu. Beda? Yang kedua, makanan. Ibu harus ngatur pola makan. Senang seblak bu? Senang mie goreng bu? Iya. Senang bakso bu? Senang ya? Senang lah. Siapa yang gak senang dengan makanan tersebut? Kan gitu kan? Cilok senang? Enggak. Cilor senang? Senang. Cireng? Ada yang senang, ada yang enggak, wajar. Karena kenapa? Tiap orang punya preferensi makanan masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok makanan itu bisa menjadi manajemen stresnya perempuan? Karena pada dasarnya kalau ibu makan makanan sesuatu, makanan tertentu dalam kondisi stres, ya, ibu sedang tidak sadar sudah membuat tubuh ibu juga mengalami stres. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan gula. Gula itu nikmat sesaat di mulut, masuk perut diolah, maka dia menjadi energi yang perlu disalurkan. Nah, kalau ibu tidak menyalurkan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa menguras energi, ya, dia malah akan menjadi stres fisik. Akhirnya apa? Obesitas, gemuk, jelas ya. Dan gemuknya itu nanti malah akan menimbulkan penyakit. Ya, kalau di sini saya husnuzonnya ibu gemuk karena bahagia dengan rumah tangga. Saking bahagianya, ya, saking bahagianya dirinya senang gitu. Ya, berarti sukses suami ibu untuk apa membahagiakan ibu. Perlu diketahui ya bu ya, cantikan orang Arab itu kalau dia gemuk. Gitu. Jadi di sini sebenarnya orang Arab semua bu aja. Arab maklum. Nah, jadi ternyata makanan itu bisa menjadi pemicu stres juga. Paham ya? Nah sekarang makanan-makanan yang sehat yang bisa menimbulkan kesehatan mental yang baik itu yang bagaimana? Pertama ya, kurangi yang manis, terutama yang di atas usia 40. Kan gitu loh. Kurangi yang manis. Boleh makan yang manis-manis tetapi kurang-kurang. Ya. Yang kedua, kurangi gorengan. Paham ya? Cari yang rebusan. Mulailah dengan hidup kukusan. Ya, mengkukus. Coba ibu lagi sedang mandi pakai rangan, enak enggak badan? Enak kan, seger kan? Begitu ibu makan yang seperti itu ya, sama dengan menyehatkan. Kalau yang digoreng itu kan minyaknya terus. Saya senang gorengan, tetapi hanya pada saat tertentu saja. Waktunya ada gorengan, ingin makan ya makan, dan ingin makan tahan-tahan.
gitu. Ya apalagi nggak ada, maka simpel kan? Simpel kan? Jangan sampai nggak ada tumpuk wah, pingin gorengan, santai-santai aja. Terus nggak apa-apa bagi perempuan itu ngemil. Kenapa? Karena gerakan mulut ini akan menghindarkan penyakit yang namanya ngomel. Betul kan? Ada orang ngomel sambil ngemil. Makan apa tempe sambil ada? Gak ada kan? Gak ada. Jadi ngemil itu menghindarkan ngomel. Jadi kalau ibu ngerasanya pingin marah terus ambil nasi 5 sendok aja. Paham ya? Ambil lauknya. Sudah makan sudah. Kasih sambal. Biar kenapa? Marahnya itu dilemparkan ke pedes. Jadi mau marah udah bisa. Ternyata studi ilmiah mengatakan orang yang kenyang jarang bisa marah. Gimana marah kenyang? Tingginya apa? Gitu. Jadi kalau ibu lagi kesel, ngerasa kok hari ini mau ngapain, ambil sudah. Dan perlu banyak-banyak makan nasi dan sebagainya. Ambil cukup 5 sendok saja. Yang penting masuk makanan, enak, wes turu. Paham ya? Tapi ingat jangan juga langsung baru selesai makan tidur. Ya. Nanti habis tidur bangun makan lagi. Habis makan tidur lagi. Mau tidur lagi. Bangun lagi. Bangun. Kalau kan bahasanya mati ya. Kita semua pasti mati. Paham ya? Tapi jangan sampai kehidupan kita ini malah cuma bangun tidur lagi gitu loh. Paham ya? Jadi dalam arti makan boleh, ngemil itu bagi perempuan boleh. Karena kenapa? Itu menghindarkan ngomel, menghindarkan rasa ingin marah, mengurangi rasa jengkel dan sebagainya. Karena kenapa? Ya karena ngemil. Ustaz, nanti kalau saya ngemil, akhirnya nanti saya tambah gemuk. Iya, kalau ibu habis ngemil tidur, kalau habis ngemil nggak ngelakuin apa-apa. Paham ya? Habis makan sedikit, mulai lagi apa sambil pegang sapu. Gitu, sambil nonton, ya, dengerin musik, yang penting musik-musik yang bergembira, jangan yang sedih-sedih. Ya, suami berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, kemudian kita ngerasa sepi dalam rumah, nyetel lagu sunyi sepi malam tanpa sinar bulan, sendiri dalam kenantian. Apa yang terjadi? Ibu akan merasa selama ini aku hidup sendiri toh ternyata. Kan gitu. Tapi kalau ibu nyetel lagunya yang sifatnya baik, bagus ya, misalnya kayak selawatannya. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat meski sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, takkan ya. Begitu kita nyanyi dengan nasib-nasib yang begini, kita ini meskipun dalam kerinduan, ya, rindunya kita terobati dengan itu. Kita tidak merasa seperti, justru kita kayak yang, ternyata di sini bisa aku sepi sendiri ini, saya masih bisa bermunajat sama Allah. Baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Enak. Hati itu gak akan mudah goyah, ikhlasnya ibu gak akan berubah. Kenapa? Karena ibu akan ngerasa suamiku kerja, anak-anakku sekolah, ternyata Allah kasih kesempatan untuk saya berdoa, untuk banyak berdoa, untuk banyak bersolawat.
Paham ya? Capek, makan lagi sedikit, tapi nanti gak lagi badan. Ya, sudah benar-benar capek yang tidur, sudah waktunya mau tidur sedikit nih, tidur sebentar. Adzan bangun, sholat dulu. Atau mulai persiapan jemput anak. Sorenya mulai persiapan untuk kehadiran kedatangan suami. Apa yang terjadi setelah itu? Stresnya ibu akan berkurang sedikit demi sedikit. Ikhlasan ibu tidak akan berkurang, justru bertumbuh terus. Merasakan nikmat, ternyata nikmat ya. Gitu. Ya. Ustaz, kalau sudah anaknya sekolah besar-besar, kalau anaknya masih kecil kan nggak bisa, mau tidur siang aja udah susah. Ya. Apa-apa, bisa-bisa saja sebenarnya. Ya. Yang penting kita mampu mengatur. Caranya mengatur bagaimana? Ya ibu kenali dulu. Hari itu tugas apa yang pengen kita kerjakan? Kan gitu. Paham ya? Ustaz tidak bisa bagi saya ibu-ibu yang jualan, apalagi yang sendirian, nafkahi keluarga gak ada suami, banyak. Jadinya kan saya ini tidak bisa istirahat begitu. Cari momen-momen yang dimana ibu mampu untuk istirahatkan sedikit sejenak pikiran ibu. Paham ya? Jelas ya? Karena kenapa? Karena ibu butuh banyak energi. Makanya kenapa habis tidur ada kondisi yang ibu konsumsi. Ya. Minimal makanan-makanan yang baik. Jelas toh? Pagi pusat, siang boleh makan nasi, malam jangan lagi kepikiran makan nasi. Cari yang sifatnya karbonya rendah. Ya. Begitu. Boleh kok yang protein dalam arti mau makan makanan yang sifatnya jambalin lauk gitu. Ya, makan lauknya aja, tidak ada masalah. Pagi daripada nanti malah lauk yang enggak kemakan jadi makanan kehangatan ya. Jangan nomane. Paham ya? Dan belum tentu suami suka. Lebih baik hari itu dihabiskan. Biar kenapa? Biar besok ada rezeki yang baru lagi gitu loh. Tidak salah dengan makanan kehangatan, tapi perlu diketahui kalau masih ada makanan yang tersisa itu yang terkadang bisa memberatkan datangnya rezeki. Jelas ya? Habiskan makanan yang memang bisa dihabiskan hari itu. Karena kenapa? Karena besok Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baru lagi. Jelas? Makanya jangan larang anak dicoba dari lauk. Pangan asin, coba Allah. Bikin anaknya cerdas. Tapi karbonya dibanyakin bukan proteinnya dibanyakin. Kan susah. Paham ya? Jelas ya? Monggo selama habis, insya Allah ada rezeki yang baru. Untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah yang selanjutnya. Ternyata itu bisa meningkatkan rezeki gitu loh. Semakin kita pelit sama anak, semakin kita pelit dengan keluarga, tak ada rezeki yang terbarukan. Ngerti? Makanya kenapa? Kalau ibu memang pengen makan, pengen ngemil, makan. Ngemil, timbangan lapar, ngomel. Paham ya? Kamu resek kalau lagi lapar. Kan begitu? Iklan stiker coklat batangan. Ya kan? Kamu resek kalau lagi lapar. Ya memang orang bisa resek, bisa ngamuan. Kalau kenapa? Perutnya kosong. Udah tidur, makan. Kemudian yang ketiga, perempuan hendaknya banyak-banyak minum air putih. Jelas ya? Jangan sampai siang-siang teh poci. Boleh? Boleh. Tapi ingat jangan sering. Harus siang panas. Minum yang seger-seger. Teh poci itu beli yang jumbo ya Kak. Berapakah yang jumbo? 5.000 aja. Ya. Ada yang 10.000? Enggak ada. Biasanya berapa yang jumbo? 5.000 kan? 5.000 sudah jumbo. Karena kenapa yang normal 3.000? Wah, kalau Ustaz pernah beli. Iya toh? Saya kan harus memberikan secara fakta, kan begitu. Paham ya? Boleh minum, boleh. Cari yang segera
air putih bagi perempuan itu adalah untuk menstabilkan hormon dan untuk relaksasi serta pelepas stres dan juga agar tidak dehidrasi, biar terus terhidrasi, dalam arti masih terus ada cairan di dalam tubuh. Nah kalau perempuan sudah jarang minum, nah ini Bu, dia akan kena pertama kali. Oh ya pegel, pas sempat laku gini. Kalau gue nih mikir, alah suami ini padahal kurang minum. Paham ya? Pelaku gini-gini dia, saya diarani, suami ini ya. Ada kurang minum. Encok di sini, perempuan ada kebanyakan di sini bermasalah. Paham ya? Kenapa ya? Ternyata karena ya kurang minum. Jelas ya? Makanya ibu pingin gak stres, mentalnya bagus, baik, banyak minum. Ustaz, adik kebanyakan pingin buang air kecil, sehat. Paham ya? Gak bisa kencing, tandanya gak sehat. Kan gitu. Ingat loh, ISK, infeksi saluran kami hampir kebanyakan dimiliki oleh perempuan. Yang sering anyang-anyang itu. Paham ya? Sakit. ISK, infeksi saluran kemih, itu hampir kebanyakan yang mengalami adalah perempuan. Kenapa? Karena jarang mau minum air putih. Ngerti? Paham ya? Itu. Jadi perbanyaklah minum air putih. Maka kesehatan mentalnya ibu akan terjaga. Ini saya belum bicara masalah ibadah yang harus dilakukan. Paham ya? Karena kenapa? Kita bicara dari fisik. Kalau fisiknya bagus, akalnya bagus. Kenapa? Al-aqlu salimu fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi kalau ibu bagus perutnya, bagus perasaannya, maka akan bagus pikirannya. Oke. Tapi kalau sudah tidak bagus perutnya, tidak bagus perasaannya, iki mumet. Ya, semua akan jadi salah. Paham ya? Suami pulang kerja tiduran tua. Lagi sedang liburan, males. Tapi begitu tinggal pergi kerja gak balik-balik, kalah. Dalam selesai sendiri. Kenapa? Ini masalah. Ini kan tambah mah. Minimal 3 komponen itu tadi. Tidurnya bagus, baik, pola tidurnya, pola makannya juga baik, ya. Yang ketiga, senang minum air putih. Jelas ya? Kita sebagai istri boleh nggak minta jalan-jalan? Minta. Paham? Kalau memang ibu ingin jalan-jalan, ngomong. Gak usah pakai kode-kode. Ayah kayaknya enak deh cilok yang ada di Alfamart. Beli. Bilang sama suami, ayah beli cilok yuk. Dah selesai. Gak usah ngomong, ayah kayaknya enak ya. Emang enak gitu. Terus apa? Gitu suami. Karena kenapa? Ingat loh, yang lelaki tidak peka dengan bahasa-bahasa begitu. Apalagi itu cuma begini aja, ayahnya. Ya gak ngerti bu, istriku ngomong. Paham? Gitu. Ya. Makanya kalau ngomong sama suami, ambil yang singkat, padat, tegas. Ayah, kita beli cilok yuk. Ayah, kita ke hutan beli jagung yuk. Ayo, sudah berangkat. Maka ibu akan mendapatkan apa yang menjadi hak ibu. Suami dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan insya Allah tidak akan ada ngomel. Kenapa gue mil? Ya. Dan ketika ibu jalan itu kan sudah kayak nge-mall. Paham ya? Benar loh? Ibu diajak ke level 21 cuma jalan keliling toko 3 kali toa. Itu kan rasanya seneng.
Cuma bisa ngeliat tok. Kan dia delok tok. Pelaku delok. Kapan pelaku tunggu ya. Insya Allah ada rezeki kita kesini lagi. Jadi doa. Jadi Allah kira-kira kasih rezekinya dan Insya Allah kasih. Yakin. Ini kalau ibu memang perlu healing, jangan tiba-tiba hilang. Mending hilang. Ya, paham ya? Itu kesehatan mental dijaga begitu. Nah, sekarang baru kita akan berbicara masalah ibadah. Ketika hati ibu ngerasa kok banyak hal-hal yang tidak bisa ini tak lakukan, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Mau nggak tak ajarkan salah satu amalannya? Mau? Buka surat Maryam ayat 30 sampai 33. Buka di HP-nya sudah? Buka di HP, yang punya HP buka. Ini tinggal lagi 10 menit lagi. Yang terakhir ini. Surat Maryam ayat 30. Begini bunyinya. Ini adalah mungkin salah satu wasilah yang Allah kasih sebelum saya menjadi orang yang berangkat umroh secara gratis. Karena ini FYP bulan Desember tahun lalu. Mulai dari Desember tahun lalu itu ayat ini muncul dengan caption bahwasanya ayat ini bisa menghilangkan hal-hal yang mustahil. Karena tiada yang mustahil bagi Allah. Begitu. Nah, iseng-iseng karena nadanya bagus, iseng-iseng ngafalin, habis saya baca kan ngafalin. Nah, kok ternyata masuk bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu semua postingannya saya tentang masalah haji dan umroh. Akhirnya bulan Safar dapat informasi saya diumrohkan gratis, kemudian berangkat pada saat bulan Rabiul Awal. Begitu. Dan ketika di Mekah Al-Mukarramah saya doa, ya Allah izinkanlah saya secepat saya pulang ke rumah, secepat itu pula saya umroh lagi. Ternyata begitu sampai di rumah, dapat 2 minggu kemudian dapat telepon, Ustaz nanti berangkat lagi ya untuk umroh tanggal 23 Januari. Dan itu sebagai satu mimpi. Ternyata hal-hal yang selama ini mustahil bagi saya tidak mustahil bagi Allah. Saya minta, ya Allah izinkan saya umroh sebelum usia 40. Benar. Tanggal 26 September saya ulang tahun yang ke-40 kemarin ini. 21 September saya ada di rumah. Karena saya berangkatnya dari 10 September sampai 21 September. Umrohnya selama 12 hari. Dan itu kan usia saya masih 39. Berarti janjinya Allah tepatin dan Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah padaku ya Allah, Allah akan menjawab. Aku akan menjawab. Ternyata dijawab. Mungkin bisa jadi salah satunya karena ayat ini. Karena kenapa? Ini muncul, saya hafalkan, saya baca, saya rutin. Dalam kondisi apapun, pas ingat baca. Ditambah lagi ini postingan sampai bulan Syawal muncul terus. Selalu muncul di medsos saya itu ayat ini. Yes. Bagi yang pernah mendengar pasti akan ngerti nadanya begini. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tuh, sampai situ aja enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngafalkan sampai ayat 35 lebih bagus lagi. Karena di ayat 35 ibu bisa banyak berdoa nanti. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi
menjadikan sesuatu karena Engkau menginginkan. Dan saya ingin agar Engkau menjadikannya. Ya Allah, jadikan rumah tangga saya baik, anak-anak saya baik, rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak saya jadi generasi yang saleh-salehah. Ya Allah, rezeki Engkau kan banyak, maka berikanlah saya banyak rezeki, jangan sedikit benar. Ya. Dan perbanyaklah rezeki saya ya Allah. Ya Allah, saya ingin segera melunasi hutang-hutang saya ingin punya tabungan yang banyak, saya ingin sekali Engkau bisa panggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh segera. Ya Allah, Engkau jadikan diri hamba ini sebagai hamba yang penuh dengan ujian, maka sekarang kurang-kurangilah ujian saya ya Allah. Kalaupun ujian itu datang, maka mampukan saya ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah, karena Engkaulah yang memudahkan segala urusan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan agar saya bisa tenang dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam pendidikan anak-anak saya. Ya Allah, berikanlah saya tempat bernaung dan beribadah ya Allah, agar kami tidak merasa susah hidup di duniamu ya Allah, karena Engkaulah pemilik rumahmu ya Allah, Engkaulah pemilik Baitullah ya Allah, Engkaulah yang memiliki alam semesta dunia ya Allah. Kan duniamu luas ya Allah, masa tidak ada 1 hektar gitu ya Allah untuk saya, atau 1 are ya Allah. Allah 1 are ya Allah, dan saya tidak minta 1 hektar 1 are ya Allah, tapi rumah saya sendiri, tanah saya sendiri ya Allah. Paham? Ini adalah doa kalau kita mau curhat sama Allah. Ibu boleh pakai macam-macam, jangan minta sedikit sama Allah, minta yang banyak sekali. Kenapa rezekinya Allah banyak? Paham gitu? Dan sekalipun kita minta diampuni dosa-dosa kita, minta yang banyak diampuninya. Kenapa? Allah lebih banyak rahmatnya ketimbang dosa-dosa kita. Jelas ya? Sekarang ikuti. Ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rendah, mana ada tinggi? Qala inni abdullahi. 1, 2, 3. Qala
Lanjut. Wa barram bi walidati. 1, 2, 3. Wa barram bi walidati. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kita mulai lagi dari pertama ayat 30. Qala inni 1, 2, 3. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Lanjutnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita langsung dari wa barram dulu. Wa barram bi walidati 1, 2, 3. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kita ulangi daripada qala 1, 2, 3. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Lagi sekali. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selanjutnya, ya silakan kalau ibu mau mengamalkan yang 4 itu,
30 sampai 33 kan enak kan? Lagi sudah nyapu kok lagi ini Allah. Tapi kalau ibu mau doa, dalam hati mau berhenti untuk doa, baru ibu tambahkan. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Doa jelas ya, paham ya, curhat sudah sama Allah. Dimengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya? Cukup ya? Baca? Oh sudah terdengar. Yang penting mudah-mudahan materinya bisa diterima ya. Pokoknya kalau merasa capek, suntuk, panggil saya. Paham ya? Bilang sama Bu Dian, Bu Dian, kita capek kok Pak, stres. Panggil saya Fajar. Sama. Kalau memang tidak benturan waktunya, tak datang. Gitu. Jelas ya? Yang penting jangan sampai kita menghabiskan usia kita dengan energi yang sia-sia karena kita ini jengkel, marah, paham ya? Tapi jadikan apa yang kita miliki ini terus berkah. Paham ya? Makanya kita isi dengan hal-hal yang bisa merubah diri kita. Karena kenapa? Kalau diri kita sudah berubah, insya Allah yang lainnya ikut baru. Suami bisa berubah, anak-anak bisa berubah. Gitu ya? Kita doa. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain al-Fatihah. ثم إلى جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشيخنا ومشيخنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولأهلنا جميعا ولمن استمعناه بسببه اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لهم شيلهم الفاتحة. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'maka fi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna wa kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram min ala dinil islam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan wa ja'al shifaan min kulli da'in wa saqamin wa tub 'alaina taubatan nasuha wa amalan taqabbala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'budana wa taqashana wa tamtasirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas salata min dhurriyyatina taqabbal du'a wa ja'alna tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Kiranya demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum